Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haris Toto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Munggu, beserta Bapak, Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Munggu. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, di mana kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Pada hari ini kita mengadakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yaitu seminar hasil laporan, di mana narasumber kali ini adalah Bapak Dimas Gatot Setiadi sebagai guru agama Islam di sekolah kita. Sebelum memasuki acara berikutnya, izinkanlah saya Widya Sukmasari sebagai Master of Ceremony di sini membacakan urutan acara kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan urutan acara, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah atau mentor atau yang mewakili, yang kelima paparan materi dan tanya jawab, keenam evaluasi dari mentor, yang ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Supaya acara kali ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, masuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah di sini kepada Bapak Haris Toto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang senantiasa merupakan rahmat kepada kita semuanya. Para bapak, para ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita bertemu dalam sehat walafiat dengan mengadakan suatu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh SD Negeri Munggu Kota Surakarta di tahun 2024. Harapan kami semoga apa yang diadakan, direncanakan dan diselenggarakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses dan bermanfaat bagi kita semuanya, lebih-lebih lagi bagi para P3K. Saya kira cukup sekian sambutan dari kami, dan saya mohon mudah-mudahan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala semoga bisa berjalan dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari. Masuki acara berikutnya, yaitu paparan materi yang kemudian dilanjutkan tanya jawab. Silakan kepada Bapak Dimas untuk menyampaikan paparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan waktu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Mentor kami di orientasi pengenalan nilai dan etika tahun 2024 bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini,
saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi yang saya dapat kemarin selama orientasi serta sedikit laporan saya yang saya buat selama seminggu ini, dan semoga bisa terwujud selama saya kontrak 5 tahun P3K ini. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Saya OPD di Dinas Pendidikan dan unit kerja di SDN Unggul Kota Surakarta. Sedikit tentang profil saya, nama Dimas Gatot Setiadi, NI P3K, tersebut di gambar 1994, 1011, 2023, 21, 106, jabatan ahli pertama guru agama Islam, unit kerja SDN Unggul Kota Surakarta, instansi pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya, tentang latar belakang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah tercantum di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1 disebutkan bahwa ASN atau aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Maksud dan tujuan adalah pengenalan tugas dari fungsi dan fungsi ASN, 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, 5. Melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat untuk P3K Solo dibagi menjadi 3 angkatan. Saya di angkatan 1 terlaksana pada tanggal 9 sampai 30 September 2024 bertempat di OPD masing-masing atau di SDN Unggul Kota Surakarta. Selanjutnya, visi Kota Surakarta yaitu sesuai RPJPD Kota Surakarta atau Rencana Jangka Panjang Daerah tahun 2005 sampai 2025 yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Visi RPJMD atau visi Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta sesuai wali kota yang terpilih tahun 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Selanjutnya, misi Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, tentang SOTK atau susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Karena SD Unggul 2 di OPD Dinas Pendidikan itu ada strukturnya yang paling tinggi yaitu kepala dinas, terus ada kelompok jabatan fungsional, sekretariat, dan seterusnya sampai nanti ke unit masing-masing sekolah. Di dinas pendidikan ada 3 ya, di Nahkoda Dinas Pendidikan ada tingkat pendidikan usia dini
terus sekolah dasar sama SMP. Selanjutnya masuk ke satuan unit kerja, yaitu SDN Munggung Kota Surakarta yang bertempat di Jalan Bumunggung RT 3 2 Kelurahan Bilingan, Kecamatan Banjarsari. Visi SDN Munggung Kota Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berprestasi, dan berkarakter serta berwawasan lingkungan. Selanjutnya misi SDN Munggung Kota Surakarta yaitu menyiapkan generasi yang unggul di bidang IMTAK dan IPTEK serta komitmen terhadap tugas dan kewajiban. Yang kedua, membentuk SDM yang berkualitas, cerdas, tangguh, kreatif, inovatif, santun, dan mandiri. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang ramah, nyaman, dan tentram serta kondusif bagi warga sekolah dan sekitarnya. Yang keempat, membangun kultur sekolah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja SDN Munggung Kota Surakarta yaitu yang paling atas oleh kepala sekolah bekerja sama dengan komputer, terus turun ke bagian perpustakaan, OPS atau admin sekolah, kemudian ke guru kelas mulai kelas 1 sampai kelas 6, terus guru bidang studi, dan guru ekstra, terus turun ke siswa sampai ke masyarakat setempat. Selanjutnya, rencana hasil kerja P3K. Saya mengidentifikasi isu untuk mewujudkan pencapaian visi dan program sekolah, yaitu mewujudkan siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya mengangkat isu yaitu rendahnya kesadaran beribadah siswa SDN Munggung Kota Surakarta. Gagasan yang saya angkat atau menjadi judul laporan saya yaitu rendahnya kesadaran beribadah siswa SDN Munggung Kota Surakarta. Selanjutnya, rencana kerja itu yaitu langkah awal identifikasi isu saya mencari tahu penyebab kurangnya minat ibadah siswa SDN Munggung Surakarta, dan sebagai hasilnya dengan pertanyaan itu siswa menjawab dengan jujur keadaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Kalau di sekolah bisa ada kebiasaan setiap Selasa pagi sholat duha dan sholat zuhur istirahat kedua. Terus kontribusi terhadap visi dan misi yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Dan kedua yaitu rancangan aktualisasi. Saya membuat media pembelajaran yang mudah dipahami, yaitu dengan medianya doa-doa bacaan sholat yang simpel, yang mudah dipahami oleh anak-anak dan mudah dihafal. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga yaitu aktualisasi dengan cara anak-anak menghafal bacaan sholat secara urut dan tertib, dengan output atau hasilnya tercapainya hafalan secara lancar, dan ketika anak pelaksanaan sholat tidak cuma bercanda gojek sama teman kanan kiri, dia serius membaca bacaan sholat. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Yang keempat yaitu pelaksanaan aktualisasi, itu melaksanakan pembelajaran dengan penyampaian materi tentang sholat dan disisipkan bacaan-bacaan doa sholat yang saya buat dengan simpel dan semudah mungkin. Dengan output atau hasilnya itu terlaksananya pembelajaran yang mudah. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi aktualisasi, melakukan penilaian dengan menghafalkan satu persatu anak, atau bisa dites setelah kebiasaan sholat duha, dites satu persatu menghafalkan secara acak doa-doa sholat itu dan gerakannya. Terus output atau hasilnya yaitu siswa termotivasi agar lebih semangat dalam beribadah. Kontribusi terhadap visi yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa.
Selanjutnya rencana kerja menengah rencana kerja selama kontrak 5 atau P3 itu yaitu yang pertama membuat media hafalan doa dan bacaan sholat yang sudah saya buat dan terrealisasi selama beberapa bulan ini. Output atau hasilnya terciptanya catatan bacaan doa sholat yang mudah dihafal. Terus tahun kedua mempraktikkan hafalan bacaan doa sholat dengan waktu yang singkat, dengan bacaan yang singkat, doa yang singkat yang saya buat. Semoga anak bisa menghafalkan dengan mudah dan cepat. Terus yang ketiga yaitu membuat metode hafalan yang lebih menarik dan mudah dengan cara yang lebih menarik, nggak cuma di kelas, bisa setelah sholat dulu seperti biasanya atau 10 menit sebelum masuk pelajaran hafalan dulu, membaca doa-doa sholat itu. Terus hasilnya, outputnya diharapkan setelah didik semakin tertarik untuk menghafal bacaan doa sholat. Yang tahun keempat yaitu menambah bacaan zikir dan doa setelah sholat serta manfaat-manfaat bacaan zikir tersebut. Jadi bisa membuat siswa lebih termotivasi untuk berdoa yang lebih panjang. Setelah sholat nggak langsung lari, berdoa dulu, mendoakan minimal mendoakan kedua orang tuanya. Pada tahun kelima yaitu mempraktikkan sholat atau ibadah dalam kehidupan sehari-hari tanpa perintah dan paksaan. Harapannya atau output hasilnya yaitu peserta didik sadar dengan kewajiban ibadah mereka dalam kehidupan sehari-hari tanpa paksaan, dan harapan saya semoga bisa mengubah kehidupan mereka yang agak kurang di lingkungan rumahnya mungkin. Terus kontribusi terhadap visi yaitu selaras dengan visi SD Unggul Kota Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berprestasi, dan berkarakter serta berwawasan lingkungan. Sekian paparan orientasi saya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Dimas atas paparannya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Silakan untuk yang mau bertanya dari hasil laporan Pak Dimas tadi. Silakan. Bu Chandra? Cukup. Ya, Babi. Bagaimana Bu? Silakan. Masih semangat Bu? Insya Allah. Terima kasih Pak Dimas untuk pemaparan apa yang jenengan peroleh dari berapa nih? 15 hari ya Pak ya? Masalah edukasinya 15 hari dengan telah memaparkan apa itu visi misi Kota Surakarta, visi misi SDM. Langsung di poin Pak, bagaimana cara menanggulangi anak pada waktu beribadah? Anak itu lama Pak. Itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Dimas untuk menjawab dari pertanyaan Pak Bapak. Terima kasih Bapak. Cara menanggulangi anak yang ramai atau gojek sendiri ketika beribadah. Kalau saya menangani sendiri, jujur saya tidak mampu. Saya butuh bantuan dari guru lain atau guru kelas yang ikut mengawasi. Contoh kayak kemarin itu ada kelas 1. Kelas 1 itu kalau sholat duhur itu kan dari bapak kepala sekolah dulu bisa di rumah, nggak usah di masjid. Kelas 1 ikut sholat di masjid kemarin itu. Ada satu anak itu yang bikin onar terus. Terus caranya kan nggak ada guru lain yang ikut mengawasi. Saya minta tolong ke anak-anak yang gede. Anak itu diapin anak-anak yang kelas gede. Jadi dia tidak pecicilan sendiri, kecil sendiri. Bisa minta tolong lain kali. Mungkin saya lebih komunikasi ke guru kelasnya kelas 1, minta tolong buat mengawasi anaknya kalau ikut sholat. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak? Saya terima. Pak Dimas, Pak bisa dikatakan jenengan membutuhkan kolaborasi ya dengan teman sejawat biar
tujuan yang ingin dicapai itu semakin cepat, semakin mencapai tujuannya itu dengan mudah. Jadi butuh kerjasama antar teman sejawat. Ada pertanyaan yang lain sebenarnya? Kok malu kok Bu? Kak Tommy? Oh, Kak Tommy tadi ya serta saya loh. Oke, ada pertanyaan dari Pak Tommy, Pak Dimas, tapi Pak Tommy-nya malu. Pertanyaannya tadi, apa kendala terberat dalam masa Pak Dimas itu ingin mewujudkan rencana kerja tadi? Kendala yang paling berat. Terima kasih Pak Tommy atas perwakilan pertanyaannya. Betul ya, dia juga Karena ini saya tinggi Pak Tommy, jadi melalui saya Dimas. Kendala terberat itu anak-anak sekarang ya susah sekali buat menghafal dan kesadaran ibadahnya itu susah banget. Gak kayak kita dulu. Kita dulu dengar ada di rumah, berangkat ke masjid, ngampiri teman-temannya gitu. Anak sekarang dengar ada malah lebih asik dengan permainannya, HP-nya, dan lain-lain. Juga introspeksi sendiri buat diri saya sendiri. Dengar ada juga nggak langsung berangkat ke masjid. Mungkin yang susah itu menurut saya lingkungan rumah anak-anak itu yang kurang mendukung tentang masalah ibadah. Contoh, dulu ada anak yang saya tanyain kalau di rumah itu kayak gimana sholatnya. Orang tua nggak pernah nyuruh anaknya untuk sholat. Bahkan ada orang tua yang melarang anaknya untuk datang ke masjid. Begitu. Bagaimana Pak Tommy? Bisa kenal. Kamu Pak Tommy, sudah saya sampaikan ini. Masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Sampun? Oke. Demikian sesi tanya jawab. Memasuki acara berikut yaitu evaluasi dari mentor. Di sini yang bertugas adalah Ibu Titin Hari Triyanti SPD. Monggo kepada Ibu Titin disilahkan. Saya di sini saja Bu. Terima kasih waktu yang kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya melihat, selama saya menyaksikan peran materi Pak Dimas, sungguh luar biasa. Karena memang anak-anak kecil kelas 1, kelas 2 itu kalau di rumah tidak dibiasakan untuk sholat, ya seperti di sekolah kita ini, anak-anak membuat gaduh, senang sholat, tapi di dalam itu hanya membuat ribut seperti itu. Dan maaf ya Pak Dimas, Islam itu bagi anak-anak itu hanyalah pengakuan saja. Agamamu apa nak? Islam. Siapa yang pernah di rumah untuk sholat? Tidak ada. Ya kalau sudah anak-anak menjawab sudah tidak ada, terus saya harus bagaimana? Paling tidak itu mulai di dalam kelas saya sendiri diajarkan 1 rakaat sholat. Ya, sebelum Pak Dimas masuk kelas, saya usahakan, insya Allah. Karena materi agama Islam itu memang cukup luas, dari BDA-nya, dari sejarahnya, dari hadis, Al-Qur'an, banyak sekali. Cuma gitu Pak Dimas yang bisa saya aturkan lanjutnya, perlu untuk sharing dengan teman-teman, ya, supaya pembelajaran yang penjenengan sudah amat baik ini paling tidak itu di apa ya Mbak ya namanya, diimplementasikan pada lingkungan anak didik kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Titin Hari Triyanti atas evaluasi yang diberikan pada hasil laporan Bapak Dimas. Baiklah para hadirin, memasuki acara yang tadi ya penutup. Tapi sebelum kita tutup, bersama
ingin memberikan sedikit kesimpulan dari hasil laporan Pak Dimas tadi. Di sini Pak Dimas menitik beratkan pada peningkatan ibadah pada anak-anak kita. Beliau sudah mengajarkan observasi yang cukup bisa dikatakan lama, karena juga selain mengajarkan observasi juga melaksanakan pekerjaan sebagai guru. Dan hasil laporannya sudah dipaparkan tadi. Untuk itu kita ambil baiknya, kita ambil ilmunya untuk bisa kita implementasikan di lingkungan sekolah kita untuk anak-anak didik kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih berkenan dan berakhlak. Saya sebagai MC di sini banyak kurangnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya mewakili Bapak Dimas mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.